bersama. Benahi diri saya dulu. Mudah-mudahan ibu-ibu terulas mendengarkan apa yang saya katakan menjadi benar. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari Jumat, afdholul lail, afdholul yaum. Paling bagus-bagusnya hari adalah hari Jumat. Kita dipilih Allah duduk bersama di sini. Pilihan. Maka kita sudah dipilih Allah duduk di majelis ilmu. Kita manfaatkan dengan bagus, terutama membenarkan niat. Niatnya dibenarin biar supaya apa yang kita lakukan kalau kita bisa raih setelah mati. Setelah mati ada nih, Bu. Andai Allah tunjukkan kita pulang dari musola berhak nanti pahala itu terlihat. Pahala yang kita punya hari ini terlihat dengan nilai atau niat hati yang baik, maka kita akan gak kuat bawa pahala itu. Terseok-seok bawanya. Karena pahala disimpan oleh Allah untuk dihadiahkan nanti di akhirat. Maka banyak orang yang tidak tertarik dengan majelis taklim. Bahkan udah, makanya aku mau ambil ngomongin di belakang, nggak males, ujung-ujungnya betul ada yang begitu Pak? Kata ambil. Nggak males, saleranya nggak males, kalengnya ada banyak banget. Misalnya karena di sini udah kelas senior, dari saya baru-baru di sini ini majelis sudah berdiri, udah ada ini. Cuman orang lamanya saya pernah bukan Bu Didi orang lamanya sama Bu Sri. Insya Allah kalau kita tata terus hati kita di majelis, kita akan menjadi orang pilihan Allah. Maka bersyukur, alhamdulillah Jumat siang ini kita dipilih Allah di tempat yang mulia dan insya Allah dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Gak apa-apa di dunia belum mulia di mata manusia, jangan dipikirin. Gak apa-apa di dunia mau terlalu, gak usah dirisaukan. Gak apa-apa di dunia makan pas-pasan, gak usah disedihkan. Itu sebentar teman-teman. Kita nanti akan hidup di masa depan yang panjang, yang gak ada titik habisnya, gak ada penutupnya. Kita akan capai kebahagiaan nanti bersama-sama, hidup setelah mati. Dimana nanti setelah kita mati, gak ada lagi mas tolongin saya dong, aku mau menciptakan serot nih, tolongin saya. Gak ada, gak bisa. Kalau di dunia kita repot masih bisa minta tolong sama suami, kita sakit bisa dibopong sama suami, minta diteropin, di sana gak ada lagi. Sama halnya orang yang ujian. Ketika ujian boleh gak kita minta tolong di sekolah-sekolah? Gak boleh. Gak bisa minta tolong sama siapapun. Begitu juga kita nanti di akhirat gak bisa minta tolong sama siapapun kecuali dari kita sendiri, amal kita sendiri.
itu juga nanti akan minum gitu loh. Jadi akan tembus keluar tergantung hati. Maka hati kalau bagus, tingkah juga bagus. Kalau hatinya tidak bagus, maka akan keluar juga tidak bagus. Maka hati-hati dengan hati. Bener ini ya, tekan hawa nafsu. Sebentar lagi kita masuk bulan apa? Bulan Hijjah. Waktunya apa? Waktunya kurban. Nah di situ kalau orang haji saya mengingatkan sebelum lari ke arah sebelum saya membuka kitab ini, saya mengingatkan apa ingatannya? Jangan sampai di hari itu hari kurban kita ada rasa tomak. Apa itu tomak? Mengharap dikasih. Mana sih kupon nggak lewat-lewat? Pastinya Bu. Itu kalau nih teman-teman, gini. Kebangetan. Terus pastinya itu repot. Jangan nggak dapat kebangetan katanya. Ilmu ini bukan fikih berarti ya, jatuhnya ke tasawuf fikih. Jatuhnya ke hati untuk tidak tomak. Tomak karena menurut saya to itu bolong, ma itu bolong, ain itu melongo. Jadi orang yang sifatnya tomak selalu kurang. Maka apa jadinya? Mengapit dan selalu kurang bolong selalu min bolong aja apa? Betul nggak? Huruf A lomo aja. Nih, bagaimana supaya tidak tomak? Orang-orang mampu beli kambing, kita nggak mampu. Belilah setengah kilo untuk anak kita. Boleh nggak? Boleh. Supaya mengajarkan anak kita tidak tomak, ngarepin. Terus beda nih kalau anak-anak baru 7 tahun, 6 tahun, giro-gironya nyantai, nggak apa-apa. Anak yang sudah nangis, yang sudah 7 tahun ke atas sudah bisa membedakan antara baik dan benar, sudah waktunya dididik. Nah, kalau ada kita terima, kalau nggak ada nggak usah tomak. Sampai kadang-kadang panitia juga nih, panitia nggak jelas bagi-bagi katanya itu tuh ucapan orang yang belum kena ilmu. Tapi susah, emang susah itu emang susah. Kadang rempel lupa, akhirnya boceng-boceng. Sesungguhnya di dunia ini gak ada apapun yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Kalau kita kelewatan berarti Allah menakdirkan kita untuk belajar dari legowo. Bagaimana hatimu saat kamu gak kebagian kupon ujian ya? Kalau ngedumel, kalau ngomel-ngomel berarti ilmunya belum masuk. Yuk belajar. Ketika nanti kita nggak dapet, kecuali begini Bu, tetangga kita nggak dapet, kita ngomong sama panitia buat orang lain boleh. Itu boleh kayak gitu. Minta untuk orang lain. Dirinya sendiri kok usah dari pagi sampai nggak masak, nungguin daging sampai keroncongan. Itulah yang disebut namanya tomak. Apalagi orang-orang yang punya duit, nggak boleh. Kalau yang nyetok Maka minimal kita korban aja. Emang boleh? Boleh. Untuk menghindari sifat tomak. ayam kan beda Bu. Ayam nggak punya Bu. Ya senangnya anak orek tempe ya dibikinin
enggak Bu. Wah, Bu, saya kagak korban, saya gak panitia. Sekarang sudah di-handle sama Masjid. bapak-bapak semua, sama masjid semua. Bu Anies sekedar dibalik layar aja, mengingatkan. Kalau memang bisa diingatkan. Masa Bu Anies harus terjun ke panitia cowok semua ngomong, ini siapa saya? Ya, mereka para laki-laki sudah menjadi pimpinan. 4 pintu berjejer, tipis-tipis. Ah, dia nggak ada nih pulang kampung, saya ambil aja tuh. Nggak boleh kayak gitu. Ya, itu sama halnya dengan mencuri atau mengambil hak orang lain. Itu gunanya belajar. Nanti di akhirat daripada kita ditanya, ya harus bertanggung jawab segala macam, mendingan kita amanin diri menjadi orang yang baik. Hatinya belajar nerima. Tapi udah makan sih Bu, udah tempel, saya dikurban dari bayi. Ya Allah, yang mau begitu Ibu lagi diuji. Saya pernah dengar tuh, siapa adanya di perbatasan, dari sana nggak dapat, dari sini nggak dapat. Kalau nggak salah pokoknya ini Ibu Sri waktu itu ya. Saya pernah. Nah, ada laporan dari sini nggak kedata, dari sini nggak kedata. Nah, itu emang Allah lagi begitu maunya. Kita waktu belajar boleh minta, tapi untuk orang Lain. bisa Bu, bisa belajar kalau tidak toma. Bu, sudah pernah saya bilang, sampaikan, barang siapa itu toma ya, toma itu kelasnya di bawahnya hinanya hina. Toma itu hinanya di bawah minta. Toma itu hinanya di bawah minta. Mending minta ya Bu. Mending minta. Minta pun kita belajar ya, kita belajar. Minta pun kita minta nih, itu nanti di akhirat muka kita punya topeng. Aduh aku banyak dong Itu Bu. minta. Kerjanya sama itu. Ya, hati topengnya banyak. Banyak. Minta itu nanti di akhirat kita punya banyak. Orang yang suka minta nanti banyak tompel di muka. Banyak minta. Apalagi ya tomak ya merebut punya orang lain. Ini belajar nih. Ini belajar. Aduh. Kok bisa misalnya gini, saya ngincer kerudung busri. Hati saya bunyi, ih kerudung busri cakep. Cakep. Bu, kerudung cakep. Busri karakternya kalau ditegur dikasih. Misalnya, Bu, kerudung cakep. Hati saya pengen, itu tuh disebut minta. Kayak gitu tuh nggak boleh. Si tompelan. Tompelan. Itu banyak dong. Ini namanya belajar. Mak deh. Bu, belum bisa sampai sana. Nggak apa-apa, namanya juga belajar. Bu, saya perlu bawang putih cuma 2 siung. Masa saya harus lari ke industri? Misalnya nih, tetangga ada, minta dulu sama tetangga, tapi dalam hati ada niat untuk nuker gitu. Boleh minta, tapi nanti suatu saat punya ada niat untuk nuker. Dosa nggak Bu minta? Nggak dosa. Cuma kita nanti di akhirat ada malu gitu. Tukang minta. Deh, aku dong Bu. Madetun. Betul, Bu, Kak Ibu aja. Semenjak saya dengar ilmu itu, negur makanan orang di status takut. Padahal niatnya nggak yang gitu, kadang-kadang orangnya persepsinya kita kayak orang minta. Padahal bercanda. Tapi kadang-kadang kalau udah ngebet banget pengen, mau nggak mau komen, pengen. Siapa tahu aku dikasih untuk beli, gitu. Saya suka komen begitu Bu, Ma mantul gitu. Nggak apa-apa komen kalau hatinya tidak ada unsur Minta. Tapi kalau aku komen Mbak Hati masak saya rasa Mbak hatinya pengen diantar, nah itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Hatinya pengen dikasih, itu yang nggak boleh. Kali-kali deh aku komen dikasih gitu tuh, itu nggak boleh. Ya, jadi minta itu nanti akan membuat kita malu, ada tanda banyak. Tapi boleh daripada yang tadi
iblis lagi. Nah, manusia biasa wajar. Iblis itu selalu kulik-kulik kita, selalu kulik-kulik kita untuk hati ini yang subur lah, yang itu pasti. Itu udah manusiawi banget. Kita bukan wali, kita bukan putri nabi, kita bukan Sayyidah Khadijah, kita manusia biasa. Pasti hati itu kadang-kadang rusak, tapi dengan duduk bersama begini kita benerin bareng-bareng. Ya, niat begitu masjid satu diniatkan untuk mengunjungi atau sholat pada Allah. Ini saya singkat satu. Kemudian dua, diniatkan untuk mendapat jaminan dari Allah agar menjadi orang yang mulia dan dapat memberi syafaat di akhirat kelak. Sudah saya penjelasannya sudah saya sampaikan. Hari ini sampai ke 6 Bapak. Yang ketiga, diniatkan agar terhindar dari penyesalan para ahli surga Bapak. Karena ahli surga nanti akan menyesal itu yang disesal gini. Mereka bapak-bapak itu sudah masuk surga, tapi nyesel. Ya Allah, kalau tahu kayak gini, saya akan keluar pergi masjid gitu. Maksudnya gitu, ya. Akan menyesal karena apa? Dia punya derajat yang lebih tinggi. Surga itu nanti kapling-kaplingan Bu. Kaplingnya orang jamaah, kaplingnya orang sodako, pintunya orang puasa Senin Kamis, pintunya orang suka membantu, pintunya banyak pintu. Makanya jangan takut, jangan takut. Pintunya orang yang enggak pernah ghibah, pintunya orang yang suka sholat sunnah, masing-masing punya pintu. Jangan takut, semua kebaikan tergantung kita dominannya di mana. Saya kasih contoh, misalnya Mbak Uda ini dia nggak pernah absen. Contoh ya, jangan tersinggung ya Mbak Uda. Nggak pernah absen, hadir majlis terus, pintunya dia khusus berarti dari situ. Dari orang-orang pencari ilmu. Pintunya orang yang legowo mulu, alhamdulillah Mbak, hari ini aku udah punya sayur asam sama nasi sudah cukup, sama kerupuk udah nikmat banget. Ciri-ciri orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Pintunya beda lagi. Hambaku itu walaupun makan pakai sayur asam, yang lain rendang ada, kayak udang ada, semua ada, dia ikhlas, dia legowo, dia alhamdulillah, dia bersyukur sama Allah, maka dia tergolong orang-orang yang syukur. Pintunya beda lagi. Mana dominannya kita ya pintunya? Yang sedekah pintunya beda. Tetapi semua amalan tadi akan dicoret sama Allah kalau kita tidak menjalankan sholat 5 waktu. Tetapi sholat 5 waktu pun akan dicoret sama Allah apabila kita kembali kepada Allah tidak membawa iman. Gak bawa iman, matinya suruh gak mengakui bahwa Allah itu Tuhan. Sedih, mati gak bawa iman berarti
kita mah kedinginan ya, begitu mah enak jadi dia. Gitu doang. Itu loh, ketika dia mati Bu, dia mati, padahal matinya di Arab Saudi. Itu kok bisa dilempar sama Allah, dicampur sama orang-orang yang ini kisahnya sudah pernah saya sampaikan. Jadi ada orang India yang solihah, gadis, dia punya sakit kanker. Boleh saya cerita? Boleh. Dia sakit kanker kronis. Dan dia itu Allah masuk Islam, tapi keluarganya gak ada yang tahu. Karena di daerah situ gak ada Muslim satupun. Dia bilang sama ibunya, kayaknya merasa bahwa umurnya sudah namanya kanker ya. Bu, panggilin saya pulang untuk kesini. Itu laki-laki yang dipanggil. Oh dia ini kali ya, dia jatuh cinta kali sebelum dipanggil ke rumah sakit. Dia cerita, Mas, bahasa kita nih, Mas, ini saya punya uang. Nanti kalau saya mati, tolong saya dikafankan. Saya ini Muslim, tapi keluarga saya gak ada yang tahu. Tolong saya kalau mati diperlakukan seperti orang Muslim. Bu, ketika sudah benar meninggal, itu laki-laki punya amanah untuk membuat dia dikafani, dimandikan, dikuburnya itu sampai dia lihat kuburnya sebelah mana ya. Tapi dia pesen si anak tadi, Ma, aku kalau mati jangan usah dibakar. Kalau dia kan dibakar ya. Kalau mati aku gak usah dibakar, apalagi di open. Nggak usah. Itu kalau di sana ternyata biaya kalau kayak gitu. Ya udah pesen. Akhirnya dikubur biasa aja. Itu cowok sudah melihat bahwa dia dikubur jelas-jelas di situ. Dia gali ya, nggak ada orang karena dia merasa punya duit buat ya berarti duitnya ya, buat punya alat buat nyelamatin itu si gadis tadi yang solihah tadi. Dibuka kaget dia. Kok jenggotan? Kok bukan gadis itu gitu? Gak gadis yang tadi dia. Padahal dia udah menyaksikan bahwa di situ tuh dikubur. Pergi dia umrah, dibawa kafannya tadi diambil kafannya sama dia diambil, kafannya bapak-bapak itu diambil dibawa. Dia umrah tuh dibawa, minta petunjuk sama Allah, ya Allah saya punya amanat sama si gadis ini, minta dimuslimkan, minta dikafanin gitu. Kok minta petunjuk di sana? Walhasil dia ditegur sama orang. Pak, saya lihat bapak kok bawa-bawa sorban, dia bilang. Kok bapak bawa sorban gitu. Akhirnya duduk cerita berdua. Itu cerita. Soalnya yang penanya nggak percaya cowok nih, saya lupa. Si penanya itu dia merasa tertawa dengan sorban kafan yang dipakai untuk bapaknya gitu. Ternyata itu tadi jenazah yang di dalam itu bapaknya yang nanya. Saya kenal dengan kain itu saya beli di sini. Jarang orang punya dengan kain itu. Ciri-cirinya gimana Pak? Orangnya jenggotan. Iya. Punya kain di sini iya. Ciri-ciri mayit yang dilakukan si cowok tadi, si cowok bujangan tadi seperti itu iya. Aduh penasaran saya Pak. Padahal bapaknya dia itu dikubur di Maklah. Ayo kita besok sama-sama ke makam bapak saya. Apakah bapak saya masih ada di sana? Soalnya ciri-ciri itu jelas banget bapaknya dia. Walhasil minta bantuan warga di sana. Walhasil digali ternyata jasad perempuan soleh dipindah sama Allah di Maklah bersama istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan si bapak yang tadi nganggep bahwa orang India enak kalau malam nggak mandi dulu, nggak kedinginan, enak ya. Jadi dia gara-gara itu Allah oper jasadnya bersama orang-orang Yahudi. Kekuasaan Allah begitu.
orang-orang yang dicintai Allah. Dan orang yang menyepelekan agama, Allah lempar ke India pembelajaran buat kita semua. Contoh kalau kita nih, saya kan badannya cakep, putih pula, andai saya kayak dia tuh, mungkin saya lebih cantik. Dia orang siapa gitu. Jadi kita tuh ngiri sama agama lain. Ih, enak banget itu bisa dijemur di pantai di Bali kan banyak begitu kan. Terus seksi mulus, saya juga bisa tuh kayak gitu. Kan saya muslim nggak bisa begitu. Itu tuh salah satunya. Kita protes dengan kita seolah-olah kita nggak ikhlas sebagai muslim gitu. Itu nggak boleh teman-teman. Itu tuh kita nggak boleh, hati-hati ya. Enaknya jadi orang muslim, orang non muslim dia nggak mikirin zakat, dia nggak suruh sholat, dia nggak suruh puasa, nggak boleh. Itu sama dengan menistakan agama. 5 menit lagi. Belum. Ngantuk apa? Hujan. Hujan. Ngantuk apa diem dengerin ya? Dengerin. Dua-duanya. Ngantuk juga ya. Mbak Win denger. Ya, baik. Itu yang saya bilang kita tidak boleh main-main walaupun bercanda tentang agama Allah. Insya Allah, saya yakin kalau sudah niat ngaji, sudah niat duduk di sini, insya Allah niatnya berserah diri supaya menjadi hamba yang lebih dekat dengan Allah, supaya nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan punya iman. Kalau orang punya iman, seberapapun dosa kita bakal masuk surga. Yang penting taubat. Jangan ntar aja aku tobatnya kalau udah umur 50 misalnya. Dan siapa tahu belum 50 udah meninggal. Itu teman kita umurnya kemarin Pak Ju itu rumah, tak tanya umurnya berapa, baru 37. Udah itu Bu. 38. Ya, Tuan 38. saya, masih tuan saya. 38 ya. Mudah banget loh. Kita alhamdulillah masih dikasih kesempatan. Tapi harus sadar diri, jangan makin tua makin. Jadi adik. Tua-tua keladi. Bu, saya belum bisa tahajudnya ntar aja kalau udah 45 ke atas. Kalau udah 45 ke atas udah mulai reyel. Udah 60 udah susah dilipat. Saya tahu deh Bu. Aku nggak bisa tasawuf akhir Bu. Siapa suruh dari muda nggak dilatih. Akhirnya di ujung usianya Waktu nggak kerja rajin. kayak saya. Dan kerja Sholat rajin. 4 rakaat tadi udah kayak bukan doa. Insya Allah. Kapan kita jadi orang Istiqomah. begini kok ngarepin surga? Pantes gak? Kayaknya enggak banget. Ya nggak apa-apa. Kita mengharap kasih sayang Allah dan kasih sayang Rasulullah. Karena di saat nanti kita ditarik nyawa kita sudah sampai tenggorokan, udah Habis. nggak ada lagi waktu untuk berbuat kebaikan. Itu ya Bu. Ya. Saya jadi lemes ingat dosa, kebanyakan dosa ya. Tadi masing-masing saya lanjutkan, 3 diniatkan agar terhindar dari
balik 2 kilo, misalnya itu kan fatal kan, semua mazhab mengatakan 2,5 kilo, ada satu kiai mengatakan 2 kilo, itu kan fatal. Nah itu enggak kayak gitu. Kalau yang sifatnya khilafiyah, beda-beda dikit, itu ibu-ibu jangan terlalu banyak nanya, nanti akan bingung. Udah pahamnya begitu, dari cukup 2 lah, 2 guru aja yang potensi ditanya jawabannya sama halnya orang lain, beda pendapat. Pusing bu. Makin tanya makin bingung, rasanya sama begitu. Makin tanya makin bingung. Apalagi si Ya. aduk. Ustazah Halimah mengatakan, pernah saya kajian soal mengatakan gini, nggak boleh, sama kayak tadi, nggak boleh orang yang sedang hadas itu bersuci, nggak boleh. Orang yang sedang berhadas bersuci nggak boleh. Tetapi ada sisi lain dijelaskan, ketika kita menyisir rambut, rempah, sampoan, niatin sekalian suci, bersuci dalam keadaan hadas nggak begitu? Itu membuat saya bingung. Nah, banyak nanya, banyak Bingung. maka saya saranin kalau kajian fikih boleh tanya, tapi nggak usah bingung dan nggak usah protes dengan bingung. Pak, kata dia, kamu mau ngaduin ustaz sama ustaz, kan gitu. Kata dia begini, Pak, nggak boleh. Itu nanti ibu jatuhnya kayak mengadu domba. Nggak boleh, simpan aja. Mungkin Pak Ustaz lagi hari itu risahnya kurang penjabaran sedikit, mungkin sama kayak saya, mungkin saya jelasnya baru sepotong belum selesai, mungkin ibu-ibu udah bingung nanya lagi, kata Bu Anis begini Pak, kamu mau ngaduin Bu Anis sama Pak Ustaz, kan gitu ibaratnya ya. Itu hanya teknik saja supaya ibu nggak bingung, karena oh benar ya ternyata hadis ini kita banyak tanya banyak bingung. Tuh ya Bu Sri, ngerasain nggak? Banyak tanya banyak bingung. Iya, betul. Ngerasain. Ya. Saya ini juga kemarin Ustazah Fatimah jelasin begitu. Sedangkan waktu itu Ustazah Samira pernah bilang beda. Kita boleh baca Fatihah asalkan masih hidup. Hidup. Kalau udah meninggal nggak boleh. Ustazah kan nggak itu. Beda. Ya. Oh, asalnya dia ikrar Quran gitu kan. Nah itu hatinya benar. Saya pun begitu Bu. Saya baca Fatihah mau apabila pas hati saya legowo bahwa itu adalah zikir. Tapi kalau hati saya sedang itu Quran, saya nggak berani. Berarti sesuai Sesuai mengatakan hati. keyakinan. Ya. Kalau hati saya bunyi itu Quran, jangan dibaca Quran. Ya saya nggak berani baca. Tapi kalau ketika saya baca, berarti saya lagi menerima itu zikir. Hati saya lagi ke sana gitu. Oh, susah. Kadang-kadang orang awam ibu adalah Bu, saya mundur. Saya boleh nggak baca Iqra? Namanya juga nggak ngerti. Dipikir Iqra adalah Quran. Boleh nggak Bu saya baca Iqra? Ya boleh. Pegangan kami ada yang nggak takut, gitu kan? Nah itu namanya juga belum tahu, nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Nanti malaikat bakal bilang kita yang sedang belajar, wahai malaikat Mikail, malaikat Malik, jangan jeburin dia ke neraka. Dia lagi belajar di musola Mekah. Baru masuk 3 minggu ya komen. Jadi ngomongnya jadi. Teman berujak dulu. Teman berujak dulu komen kayak teman berujak, teman berupi juga ya komen. Sekarang udah ngobrol ya. Dan coba cek komen ya. Amin. Mudah-mudahan komen kita sama-sama menjadi di ujung umur kita menjadi orang yang baik. Amin ya Allah. Ya Allah, kalau ingat lagi pada saat muslim, apa yang saya bawa gitu ya? Apa yang saya bawa menghadapi? Tapi sekarang yang penting kalau merasa punya dosa tobat itu aja. Kalau merasa punya dosa tobat, kalau merasa punya utang dibayar belum bisa semampunya gitu. Merasa punya utang dibayar belum bisa
aku gimana ini? Nah, Ketemu orangnya lupa kemarin. apa mau meme apa? Ayo, Nggak bilang, semua "Utangnya nggak usah solusinya insya banyak." Allah ya. Kita doakan semua, saling mendoakan kalau tengah malam ada Saya nggak sholat, ngomong, saling mendoakan orangnya bersama. diem-diem baik. Diberi kemudahan. Amin. Dalam membayar hutang maupun urusan dunia akhiratnya mudah-mudahan dimudahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam diniatkan untuk memakmurkan masjid. Barang siapa yang memakmurkan masjid, insya Allah selamat. Ya, supaya Allah Ta'ala menyaksikan sebagai orang yang beriman. Ini tetap masih orang laki-laki. Yang ketujuh diniatkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita tanda-tanda kita sebagai umat Nabi Muhammad, kalau kita mau diakui sebagai umat Nabi Muhammad, di dalam kita taklim ta'alim, bukan taklim ta'alim, kemarin saya menyampaikan Fatimah itu, kita harus mau beramar ma'ruf, mengajak kebaikan dan melarang yang munkar, mencegah kemungkaran semampu kita. Kalau kita diem mbak, yang penting saya sholat, yang penting saya itu bukan ciri-ciri umat Nabi Muhammad. Minimal kita ngajak untuk menjadi kebaikan, keluarga boleh, sahabat boleh. Yuk kita gitu loh ya. Paham kan amar ma'ruf nahi munkar ibu-ibu? Kalau kita mau diakui atau kita mau diakui sebagai umat Muhammad itu salah satunya ciri-cirinya harus mau ngajak kebaikan. Tetangganya yang pengen banget mau sholat dikit aja belum mau misalnya. Sholat dikit, ayo tinggal diayoin aja mau. Ada udah kayak gitu. Saya sih pengen banget tapi nggak ada yang ngajakin, ada yang nggak? Ada. Tinggal mulai bikin aja. Dan dipesenin punya duit doa apa, nggak punya duit itu dulu. Yang penting dia mau dulu. Kita menjaga keselamatan kita semua dulu, terutama keluarga kita. Disuruh nggak mau gimana Bu? Nah, Kalau disuruh nggak mau? disuruh terus diongkosin. Mau nggak kamu sholatnya 20.000? Bukan, maksudnya suruh sholat nggak mau muter. Terus sholat kamu didoain karena sekarang itu memang adalah apa Bu, racunnya zaman sekarang sholat muter itu. Gangguannya apa? HP. Gangguannya Oh, Mas Rofi kok banyak. Bukan, maksudnya orang tua gitu loh. gangguannya sekarang HP. Nggak pakai HP, cuman ada. Siapa Lama-lama nggak mau nyuruh gimana Bu? Ada hujan ya? Ya amin ya. Masih. Juga nggak bawa-bawa. Masih hujan. Masih. Nomor 8 diniatkan untuk mengasihkan urusan dunia. Jadi kalau masjid itu diniatin saya mau ninggalin urusan dunia, mau menghadap kepada Allah. Itu para kaum bapak. Nanti ibu bisa cerita Pak, tadi begini, niat ke masjid itu begini, gitu ya. Bisa nggak Bu ngomongin bapaknya begitu? Enggak Bu. Saya nggak pernah ngomongin Bu. Masuk di masjid tadi begini Pak, ininya. Kemudian niat duduk berdiam di dalam masjid karena masih hujan, saya lanjut nggak apa-apa ya? Lanjut. Daripada pulang kali hujan. Niat duduk berdiam di dalam masjid, satu niat menunaikan sholat berjamaah dan menjaganya. Niatnya saya mau menjaga jamaah saya. Kalau laki-laki barang siapa mau jamaah 40 hari berturut-turut, insya Allah dianggap wali. 40 hari berturut-turut, insya Allah tuh wali ya. Artinya apa wali itu menjadi kekasih Allah. Insya Allah doa satu doa dikabul. Amin ya. Kalau perempuan kan ada ayatnya ya, kecuali udah menopos boleh nih. Boleh nih masjid. Kalau udah menopos masjid, ya wajib ini ya. 40 hari. 40 hari berjamaah bertahan, insya Allah jadi kekasih Allah. Karena emang berjamaah ini luar biasa tampilannya ya. Masya Allah, banyak ya Bu amalan-amalan yang ternyata harus kita lakukan. Niat menyesuaikan apa yang dilakukan oleh Nabi. Niat menyesuaikan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kemudian nomor 3, niat untuk memperbanyak jumlah kumpulan kaum seperti ini nih. Niat memperbanyak jumlah kumpulan kaum. Pergi diamnya di masjid, niat memperbanyak perkumpulan jumlah kaum muslimin. Sama aja banyak anak niatin untuk memperbanyak umat Muhammad. Nah kayak gitu. Itu bagus. Nah ini juga disuka. Sekarang gini, di kalangan kita suka ada yang ngomong, ya 2
di tempat forum yang kayak kelurahan, kayak kecamatan itu terbatas. Pernah saya datang itu sama tempat ditolak karena udah full. Bukan full sebenarnya karena snacknya habis. Jadi laporannya dia naik salah boleh gitu ya, kayak gitu bisa. Jangan sampai niat datangnya, Bu saya tak paham kok nggak dapat apa namanya, nggak dapat snack gitu, tapi mereka tetap nggak mau. Kecamatan pernah kayak gitu. Niat orang banyak jumlah perempuan tahu muslim kalau punya anak banyak berarti niat untuk memperbanyak jumlah umat Nabi Muhammad SAW. Nomor 4 niat untuk menunggu sholat setelah sholat jamaah sholat zuhur. Saya niat menunggu waktu sholat asar. Niat aja, kamu udah dicatat baik. Nanti kok misalnya jam 2:30 istrinya udah kayak saya suka nyari kanan masjid. Wah, pulang ada lah kendala. Nah itu, ya udah dapat niat untuk menunggu sholat berarti aman, sudah dapat pahala. 1, karena nggak menjalankan pulang, jadi nggak ditambah lagi pahalanya. Udah dipanggil sama Bu Anies pulang, misalnya gitu. Tapi kalau dia sampai menjalankan sholat asar benar, niatnya dapat, tambah lagi ditambah apabila mengerjakan niatnya tadi. Kalau kebaikan gitu. Kalau kita niat tidak baik, kan kalau nih saya mau Bu Anies mau ngambil apa misalnya daun salam sebanyak mungkin, biarin. Saya mau kalau ada orangnya, nggak ada orangnya aja saya mau ngambil banyak. Misalnya niat sama Allah nggak dicatat dulu. Sebelum ibu mau bawa golok ke rumah saya ada apa? Babat itu salam gitu. Karena emang di sana sudah lumayan viral. Kan gini ceritanya, ada anak-anak mau ngambil daun salam pakai takut, ketakutan. Anak-anak ketakutan. Ini kenapa ditanya lari? Ditanya lari. Akhirnya saya bikin akad yang seketemunya, kalau butuh nggak usah nyari saya, ambil aja, gitu kan. Ya siapa tahu dari daun salam itu jadi pahala buat saya kan gitu. Ya buat Pak Nam yang nanam gitu ya. Nah misalnya kayak gitu, ibu selagi malam belum ngerampas daun salam saya, nggak dicatat sama Allah niat tadi. Tapi kalau sudah benar-benar ngambil daun salam dan rusak, contoh ya, baru dicatat. 1, pengurangannya begitu. Kalau baru niat buruk, nggak dicatat sebelum keburukannya dijalankan. Tapi kalau niat bagus, dicatat. Kalau nanti bagusnya dijalankan, ditambah lagi. Murah banget. Kemudian nomor 5, diniatkan untuk mengekang pendengaran. Kalau di masjid, otomatis lisannya, telinganya dijaga. Karena kita tahu bahwa di situ adalah rumah Allah. Jual beli di masjid aja nggak boleh, apalagi yang lain. Ya, jual beli di masjid nggak boleh. Besok-besok kalau ke masjid jangan bawa asinan, jangan bawa keripik. Ya, di mana adanya begitu? Biasanya di Atin. Waktunya ngaji itu ya, pada keliling bawa Jualan. kipas ya, itu nggak boleh. Nggak boleh transaksi jual beli di masjid, nggak boleh. Diniatkan untuk beriktikaf di masjid. Kemudian diniatkan untuk mendengarkan ilmu. Kalau ada kajian, mengikuti halaqah zikir agar memperoleh. Tapi nggak tahu kalau misalnya di masjid pas jadwal ustazah Atin tuh nggak tahu udah orang head bisa di halang apa enggak. Jadi kayak udah kayak bukan terhipnotis sih, artinya dia kayak nafsu pengen mendekat banget gitu. Sampai kadang-kadang terjadi rusuh ya. Makanya hati-hati, apapun harus diniati dengan baik. Nomor 8, diniatkan supaya dipertemukan teman di jalan Allah. Ketemu orang baru di masjid ya, ketemu orang satu persepsi menuju Allah. Nomor 9, diniatkan untuk menunggu turunnya rahmat Allah. Niat dengan di masjid mudah-mudahan Allah turunkan rahmat buat saya dan keluarga saya. Banyak. Diniatkan untuk meninggalkan perbuatan dosa. Gak mungkin di masjid macam-macam. Diniatkan supaya